Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2020, bertepatan dengan Hari Raya Kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 1, ayat 57 sampai dengan 66 dan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis. Ada dua tokoh protagonis pada warta Injil kita hari ini, Elisabet dan Zakaria. Penginjil Lukas mendeskripsikan pasangan itu sebagai orang benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6. Tetapi mereka tidak memiliki anak. Kemungkinan memiliki anak juga mendekati nol, karena Elisabet adalah mandul dan Zakaria sudah tua. Dalam masyarakat Yahudi kuno, anak dianggap sebagai berkat Tuhan dan sumber kehormatan, dan kemandulan adalah kutukan dan rasa malu. Namun, saudara-saudara yang terkasih, malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Zakaria dan mengatakan kepadanya bahwa istrinya akan hamil meskipun usia mereka yang sudah lanjut. Saudara-saudari yang terkasih, melihat lebih dekat makna dari nama pasangan ini, kita pun bisa berefleksi lebih dalam. Zakaria dalam bahasa Ibrani berarti mengingat, dan Elisabet berasal dari dua kata Ibrani, Eli dan Sabat, berarti janji Tuhan. Dengan demikian, kedua nama itu bisa berarti Tuhan mengingat janjinya. Dalam kitab suci, ketika Tuhan mengingat, ini bukan sekedar berarti Tuhan mengingat kembali sesuatu dari memori, tetapi ini berarti Tuhan memenuhi apa yang pernah dijanjikannya. Karena Allah telah memenuhi janjinya kepada leluhur Zakaria, maka Allah juga mengingat janjinya kepada Elisabet. Kisah Elisabet menggemakan kisah-kisah para wanita hebat dalam Perjanjian Lama. Sarah, Ribka, Rahel, ibu dari Simson dan istri Manoah, serta Hana. Saudara-saudari yang terkasih, apa janji Tuhan kepada Elisabet dan Zakaria, dan juga bagi kita semua? Penginjil Lukas menunjukkan kepada kita bahwa janji Allah adalah Dia akan menunjukkan rahmat dan belas kasihan-Nya
kepada Elisabet dan Zakaria. Kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi tanda rahmat dan belas kasihan Allah terhadap pasangan yang saleh ini. Dengan demikian, kelahiran setiap anak adalah tanda bahwa janji Allah digenapi, tanda belas kasihan Allah kepada setiap orang tua. Kita ingat bahwa rahmat belas kasihan bukanlah sesuatu yang pantas kita terima. Belas kasih adalah berkat dan anugerah. Melalui setiap anak, Tuhan menunjukkan belas kasihannya kepada kita, dan bersama-sama dengan Elisabet dan Zakaria, kita juga akan bersukacita. Namun, saudara saya terkasih, hal ini tidaklah mudah. Kita hidup di dunia yang semakin merasa tidak nyaman dengan kehadiran anak-anak kecil di sekitar kita. Ada mentalitas jahat yang merayap ke generasi zaman now. Ini adalah mentalitas yang mempromosikan kesuksesan individu sebagai nilai kebahagiaan yang utama. Jadi, apapun yang menghalangi kesuksesan harus diberantas. Ini termasuk pernikahan, kehidupan berkeluarga, dan akhirnya anak-anak. Saudara saya terkasih, mereka tidak lagi dilihat sebagai anugerah yang diterima dengan rasa syukur, tetapi beban yang harus dihindari. Ada seseorang sahabat saya mengunjungi Korea Selatan beberapa tahun yang lalu. Temannya di negeri tersebut mengatakan bahwa generasi muda Korea bekerja sangat keras, dan sampai mereka tidak lagi membuat pernikahan dan memiliki anak sebagai prioritas mereka. Memang tidak seperti di Filipina atau mungkin juga di Indonesia. Tidak mudah menemukan anak-anak kecil bermain dengan bebas di Seoul. Saya kira penurunan pertumbuhan penduduk adalah masalah di banyak negara yang maju. Saudara saya terkasih, kita tidak menyangkal fakta bahwa untuk membesarkan anak-anak adalah tanggung jawab yang melelahkan. Dan kita juga tidak menyangkal kenyataan bahwa tidak semua dipanggil untuk menjadi orang tua. Namun adalah sebuah kebenaran bahwa anak-anak adalah anugerah tidak hanya bagi keluarga tertentu, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dan dengan demikian kita semua memiliki panggilan suci untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anak-anak kita. Kita akan melindungi anak-anak kita dari segala bentuk pelecehan, dari efek melemahkan kemiskinan, dan dari mentalitas egosentris dan kontrasepsi. Menghargai sebuah pemberian berarti menghormati sang pemberi. Dan dengan demikian, menghormati setiap anak berarti menghormati Tuhan yang memberi atau menganugerahkan mereka kepada kita. Ya Tuhan Yesus, semoga kehadiranku sungguh membawa pembaharuan dan kegembiraan bagi sesama di sekitarku, khususnya mereka yang menderita dan tersingkir. Amin.